Ya, selamat bertemu lagi dengan channel Paul Tukan Ajar Matematika. Dan di kesempatan ini dengan topik PCK, Pedagogic Content Knowledge. Dan topik ini keberlanjutan dari topik sebelumnya, itu kita lihat tentang TMF ya kemarin, Teaching Mastery Framework, yang mana di situ digambarkan tentang kumpulan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif ya. Ada sekitar berapa itu kemarin ditunjukkan itu TMF-nya. Ya, dan dalam pembelajaran paradigma baru, dalam tahapan di TMF itu lebih menonjol kepada PCK dengan HOTS. Dan di momen ini kita akan melihat bersama terkait tentang PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Ya, kerangka guru untuk memastikan setiap pembelajaran siswa dilalui dengan tepat. Itulah yang disebut dengan PCK. Dan di sini ada sekitar 7 kerangka yang harus kita dalami bersama. Itu ada knowledge content, knowledge of specific content, knowledge of learning, knowledge of pedagogy, knowledge of curriculum, knowledge of general education content, dan knowledge of assessment producer, tools, outcome, and value. Nah, ini yang perlu kita pelajari, tahapan pembelajaran siswa di dalam kelas ya. Ya, Bapak Ibu, untuk dalam satu pembelajaran itu harus melibatkan yang namanya ini ya, ada affection, behavior, engagement, cognition, atau saya biasa sebut dengan ABEC ya. Apa itu affection? Affection itu dia kayak ketertarikan siswa terhadap materi ajar ya. Nah, ini harus perlu kita munculkan di situ, karena ini dapat kita terlihat dari mood atau emosi siswa ya. Lihat mimik wajahnya mereka itu, gestur tubuh dan lain sebagainya. Behavior itu respon perilaku yang ditunjukkan siswa ya. Cepat tanggap saat guru memberikan semacam instruksi ya. Lalu di engagement itu dia keterlibatan siswa secara aktif ya dalam pembelajaran. Jadi fokus siswa itu tidak terganggu. Di sebelumnya kemarin kita sudah omong tentang gangguan-gangguan itu ya. Nah, terlihat dari respon pada tugas dan juga instruksi, bahkan dia menanyakan sesuatu hal yang baru ya. Lalu di cognition itu ngomong tentang proses memperoleh pengetahuan. Jadi termasuk kesadaran, perasaan dan sebagainya. Jadi usaha untuk mengenali pengalaman sendiri, termasuk pengalaman dalam penafsiran terhadap lingkungan. Dan ini penting sekali, sehingga sebelum kita melakukan tahapan-tahapan memahami tahapan itu, harus ini juga menjadi dasar dalam satu kali pertemuan, dan nanti sampai pada refleksinya juga kita akan melihat seperti ini. Oke, baik. Content knowledge yang pertama. Apa itu konten? Konten adalah materi ajar yang akan disampaikan guru di dalam kelas. Sehingga konten itu biasanya terdiri dari topik atau beberapa subtopik. Itu pengertian dari konten. Content knowledge itu didefinisikan sebagai kemampuan akademik murni guru di bidangnya masing-masing. Jadi kalau content knowledge ini, saya sebagai guru matematika, maka saya harus punya kemampuan akademik terkait materi matematika. Berikutnya content knowledge ini dia melibatkan pemahaman konsep dan skill pribadi guru mengenai sebuah subjek materi. Ya, adapun cara guru juga dia menggambarkan suatu materi. Lalu alur pikir guru dalam mengembangkan suatu materi pembelajaran dan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi bahwa sekalipun saya matematika, juga saya harus bisa menterkaitkan satu materi dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Bagaimana membuat content knowledge? Ya.
Tujuan apa sih saya mengembangkan konten? Yang pertama ya jelas penguasaan materi, lalu keluasan dan kedalaman materi, lalu ada keterkaitan antar materi dan identifikasi miskonsepsi. Ya, ini caranya. Yang pertama kita tentukan topik, lalu analisis keyword, kata kunci dan konsep ya. Dan yang ketiga adalah mengembangkan topik. Bagaimana caranya? Ya pertama ya tentukan topiknya, lalu jabarkan. Setelah itu analisis keyword termnya dipecah-pecah, diklasifikasi atau dikelompokkan ulang, lalu analisis materi, prasyaratnya, buat peta konsep atau mind map-nya, lalu buat thinking flow-nya. Ya ini contoh, saya kasih contoh di matematika. Di video saya sebelumnya sudah ada. Topiknya saya pakai topik kesebangunan. Nah, tujuannya adalah membedakan kesebangunan dan juga menentukan kesebangunan antar bangun data. Oke, keywordnya di sini bangun datar perbandingan. Subkontennya kesebangunan bangun datar. Ya, subkonten dari itu adalah kesebangunan 2 segi 3 dan kesebangunan 2 segi 4. Itu yang pertama. Yang kedua, ngomong tentang PCK tadi adalah knowledge of specific content. Oke. Jadi ngomong tentang knowledge specific content di sini, konten tadi itu, jadi kita tidak ceramah di sini ya. Kita tidak ceramah di sini. Alasannya kenapa? Materi yang kita siapkan di awal tadi, kemampuan guru tadi. Alasan di sini karena siswa itu sudah memiliki masukan atau pengetahuan yang banyak tentang masak, makanan, nyuci, smartphone, traveling. Jadi ini saat sekarang ini siswa untuk ukuran generasi Z itu mereka bosan ketika kita banyak omong ya, ceramah. Yang mereka harapkan itu adalah apa yang mereka dapatkan saat ini generasi Z. Lalu dari yang mereka dapatkan itu mereka harapkan untuk hal-hal baru, konten baru yang mana mereka bisa lakukan. Nah itu yang dinamakan konteks. Jadi siswa membutuhkan keberadaan mereka ya paling tidak menghasilkan sesuatu yang baru ketika informasi banyak yang dia dapatkan. Nah ini konteks. Jadi kalau di sini gambar lampu ya dia dapat sesuatu yang baru, lampu yang lebih terang atau bagaimana. Content knowledge of specific context. Di sini merupakan jembatan terdekat antara esensi materi dan persepsi siswa. Dan pemahaman terdekat dan pada persepsi siswa atas esensi materi, gitu ya. Bagaimana bentuk konteksnya? Konteksnya itu bisa berupa fenomena atau kejadian yang sering dialami siswa. Konteks yang diangkat ya. Lalu sesuatu yang dekat dengan siswa. Ya. Ini cara kita mendapatkan konteksnya adalah mencari peristiwa atau kejadian berkaitan erat dengan berhubungan langsung dengan materi ajar, memilih peristiwa atau kejadian yang dekat dengan keseharian siswa, dalam khusus yang pernah dialami saja, membuat dialog untuk menghubungkan konteks dengan materi ajar. Nah ini salah satu konteks yang saya buat pada materi kesebangunan. Ini saya membangun dialog. Di sini medianya sebagai pasir. Anak-anak punya gambar nih. Apakah ada yang tahu nama permainan ini? Bla 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 bla. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita susun. Lalu pada akhirnya kita mengarahkan mereka ke istilah dalam pembelajaran yang kita maksud. Apa itu kesebangunan? Begitu. Apa itu kesebangunan 2 segi 4? Apa itu kesebangunan 2 segi 3? Gitu ya. Jadi proses dialog tadi itu kita mengarahkan mereka, menanyakan mereka pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan, lalu di ujungnya kita akan menyentuh soal istilah atau pembelajaran yang kita bawakan. Begitu. Karena kalau kita sajikan PowerPoint atau apa yang kita sajikan di depan dengan langsung pada hal yang sifatnya matematis, ya jelasnya siswa pasti akan mengalami atau emosinya dia jelas banyak-banyaknya
Jadi ini kesimpulannya. Begitu ya. Yang ketiga, knowledge of learner and learning. Jadi omong tentang knowledge of learning and learning, itu omong fakta-fakta di dalam kelas. Ada perbedaan minat, perbedaan tingkat konsentrasi, perbedaan daya serap, perbedaan pengetahuan awal, perbedaan pola asuh atau pengalaman ya. Nah, ini fakta-fakta yang ada dalam kelas. Ya, berdasarkan daya serap, ada beberapa kelompok siswa di kelas, misalnya yang berkemampuan tinggi, sedang, dan juga lambat ya, low. Sehingga di sini dengan nama H, MA, LA. Nah, ini ngomong tentang daya serap. Serap tinggi, daya serap sedang, daya serap rendah. Secara kenormalan, itu kita lihat berdasarkan diagram distribusi normal ini ya. Jadi lihat ini yang sedang dengan tinggi ini, mereka pada kesamaan ya, datar ini, pas di titik potong. Sedangkan yang lebih mendominasi adalah berkemampuan sedang, daya serapnya sedang. Nah, ini yang disebut normal ya. Tidak bisa lemahnya tinggi, yang tingginya rendah, harus seperti ini. Itu yang dikatakan daya serap siswa di kelas itu berada pada tahapan normal. Secara persentase, maka daya serap siswa tadi itu dapat digambarkan seperti ini. Hijau ini adalah daya serap tinggi, orange ini daya serap rendah, sedangkan yang lebih besar warna kuning ini adalah middle achievement atau kemampuan daya serapnya sedang. Ya. Knowledge of learning and learning kita kelompokkan menjadi dua, ada knowledge of learners dan knowledge of learning. Knowledge of learner atau saya singkat dengan KOL. Di sini merupakan pengetahuan guru atas detailnya siswa. Sehingga terdiri dari ada pengetahuan apa saja yang harus dikuasai siswa sebelum mempelajari topik prior knowledge. Yang kedua, pengalaman sehari-hari apa yang dimiliki oleh siswa. Lalu yang ketiga, presentasi gaya belajar, visual, auditory, kinestetik. Yang keempat adalah presentasi daya serap siswa tadi, H, MA, LA, tinggi, sedang, rendah. Nah, ini knowledge of learner, ini yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang berikut, knowledge of learner itu merupakan pengetahuan guru tentang teknik atau metode mengajarkan sebuah topik. Nah, sehingga terkait teknik atau metode ini, maka guru harus perlu tahu urutan kegiatan pembelajaran, alat bahan apa yang digunakan, bantuan yang diberikan pada kelompok siswa yang mengalami kesulitan. Nah, ini saya paparkan urutan kegiatan pembelajaran. Ya. Ngomong tentang urut kegiatan pembelajaran, yang pertama di sini observasi gambar. Observasi gambar di sini itu berhubungan dengan alat atau bahan yang dibawakan oleh seorang guru. Gitu. Jadi misalnya dalam diskusi anak-anak, Pak ada bawa sesuatu nih, ya, gitu ya. Mulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua berkaitan tentang memeriksa prior knowledge. Prior knowledge di sini seorang guru menunjukkan alat atau bahan yang dibawa tadi, misalnya gambar. Saya punya kesebangunan tadi itu terkait gambar berpasir tadi ya. Tunjukkan gambar. Guru ajak siswa diskusi terkait gambar. Nah, ketika mulai mengajak siswa diskusi dan gambar, disitulah kita lihat adanya gaya belajar auditory. Gitu ya. Lalu yang yang berikut, melalui diskusi, siswa dituntun untuk berkenalan dengan istilah kesebangunan. Ya kayak tadi ya. Ada menunjukkan gambar, visual,
Ya, saya ulang sekali lagi bahwa di memeriksa prior knowledge itu, guru menunjukkan gambar. Karena tadi di pertama, guru bawa gambar. Ketika guru menunjukkan gambar, di situ gaya belajar visual yang terjadi. Lalu setelah itu guru ajak diskusi terkait gambar. Maka ada gaya belajar auditory ya. Ya, setelah itu guru melalui diskusi siswa dituntun untuk berkenalan dengan istilah-istilah, misalnya kesebangunan. Diskusi panjang, cukup panjang ya, sampai terakhir kita mengenalkan pada siswa soal istilah-istilah kesebangunan. Nah, di sini guru menggunakan PowerPoint, bisa proyektor gambar ya. Oke, yang ketiga demonstrasi. Di demonstrasi ini terjadilah kegiatan kinestetik, visual, auditory ya, karena akan peragakan atau akan melakukan demonstrasi itu ya. Sedangkan yang keempat bereksperimen. Bereksperimen itu kan secara kelompok siswa lakukan praktek. Di sini kinestetik. Dan yang kelima LKS. Jadi guru memberikan LKS kepada siswa untuk mengerjakan. Alat bantunya ya berupa LKS itu ya. Lalu yang keenam berdiskusi. Mendiskusikan hasil eksperimen dengan beberapa pertanyaan asesmen. Lalu siswa diharapkan menginterpretasi data hasil percobaan sehingga didapatkan yang namanya kesimpulan. Oke. Knowledge of learner. Jadi di dalam knowledge of learner ini ada sekitar 5 hal ini, yang mana kelima hal ini terjadi dalam prior knowledge di langkah kegiatan yang kedua tadi ya. Learner style itu maksudnya bagaimana? Learner style itu maksudnya bahwa akan didapati dalam prosesnya akan didapati ya siswa dengan gaya belajar, misalnya kesebangunan tadi. Ketika dalam melakukan prior knowledge, maka akan didapati berapa persentase dari gaya belajar siswa auditory, audiovisual dengan kinestetik. Misalnya kalau visualnya mendominasi, maka proses pembelajarannya sering digunakan adalah visual. Tetapi ada beberapa kesempatan kita juga menggunakan adanya auditory dan kinestetik. Cuma mendominasinya adalah visual karena 50%. Nah, itu kalau di learning style. Berikut, kalau di student level of learning, itu kita lihat daya serap tadi. Ada daya serap tinggi, daya serap sedang, atau daya serap rendah. Nah, ini juga perlu seorang guru harus bisa memahami ini. Lalu di life experiment, ini soal siswa itu tinggal dengan siapa. Ini juga perlu kita dapat. Maksudnya bahwa ketika kita menyajikan sebuah gambar ataupun media yang kita pakai untuk memahami siswa, paling tidak siswa itu sudah biasa menggunakan itu media atau tahu itu media. Lalu yang berikut emotion. Ya, ini terkait dengan keberadaan siswa saat terus pembelajaran. Misalnya siswa ngantuk, mungkin karena siang. Kalau belajar matematika siang-siang pasti ngantuk. Maka di situ diberi treatment kayak requiem ataupun senam ataupun gerakan-gerakan yang bisa menyemangati mereka di pagi dengan nyanyian semangat, tepuk tangan, sorak-sorakan gitu ya. Ya, kan pembelajaran siang. Lalu yang kelima, before issue. Before issue ini terkait misalnya dalam prosesnya ada siswa yang bermain. Ada siswa yang apatis, maka mereka dipisahkan saja.
atau ditegur atau mendapat perhatian lebih di saat pembelajaran. Oke Bapak Ibu, kiranya pada sesi PCK bisa saya gambarkan hal-hal penting yang untuk bisa Bapak Ibu ketahui, dan dalam proses mendesain pembelajarannya bisa ada gambaran terkait paradigma baru. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang dalam penyampaian saya. Dan untuk materi ini selengkapnya, itu kalau informasi yang ketika saya ikut HAFEX kemarin, itu bahwa akan digambarkan secara tuntas dalam programnya mereka. Sehingga kalau Bapak Ibu berminat soal ini, mendesain proses yang lebih menarik soal paradigma baru, bisa kita hubungan dengan pihak-pihak dari HAFEX ya Bapak Ibu ya. Luar biasa karena mereka punya materi yang, ini pengalaman saya kemarin dalam proses penyajian mereka itu, mereka apa ya istilahnya, trainernya itu oke karena mengajak kita diskusi, mencari tahu kita punya ini. Jadi mereka sudah dilatih dan punya pengalaman sendiri soal bagaimana mendesain proses pembelajaran ini, lebih ke paradigma baru atau nanti dengan HOTS ini terkait dengan AKT dan sebagainya. Cuma yang didapat ini hanya gambaran-gambaran seperti ini, sedangkan yang isi ke dalamnya diharapkan kita bisa terus mengikuti mereka dalam kegiatan-kegiatan mereka. Itu saja yang bisa saya share pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu lagi dan salam matematika.